Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang beriman, bahkan melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Lihatlah bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabyun. Suatu hari datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu rombongan perang, berpulang dari peperangan. Di tengah-tengah rombongan tersebut ada seorang wanita, seorang ibu mencari anaknya. Dia cari anaknya tersebut. Tatkala dia menemukan anaknya, fa'akhadhathu, maka dia pun segera mengambil anaknya. Wa alsaqathu bi batniha, kemudian dia melengketkan anaknya di perutnya, mendekapnya. Wa arda'athu, dan dia pun menyusui anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhihi, bagaimana menurutmu, apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tentu tidak wahai Rasulullah. Jika ibu ini mampu untuk tidak melakukannya, dia tidak akan mencampakkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang, lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan kecintaan wanita ini terhadap anaknya. Bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan agar semua hamba-hambanya masuk ke dalam surganya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka semuanya merasakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada penduduk surga. Bagaimana bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hambanya masuk ke dalam surga? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar pintu taubat hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya yang mulia di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang
yang berbuat maksiat di siang harinya. Menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di siang harinya. Untuk apa? Liyatuba musii'ul lail. Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam harinya. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-hambanya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Kenapa? Karena Allah sayang terhadap hamba-hambanya. Allah ingin agar mereka kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi dan bergembira dengan siapa? Dengan orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha asyaddu farhan." Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira bi taubati 'abdihi, dengan taubatnya seorang hamba. Melebihi apa? Melebihi kegembiraan seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis, melebihi kegembiraan seorang yang tatkala dia melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba dia kehilangan rohilatihi, tunggangannya, kehilangan untanya. Maka dia pun mencari untanya. Kenapa? Karena dia sangat jauh dari pemukiman. Dia sangat jauh dari pemukiman. Dia tidak bisa minta tolong kepada siapa. Dia hanya di tengah perjalanannya. Tatkala untanya pergi, sedangkan makanan dan minuman berada di atas untanya. Bekalnya berada di atas untanya. Maka dia pun mencari. Setelah dia merasa putus asa, dia menyangka bahwasanya dirinya akan meninggal di tempat tersebut. Dia pun kembali berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia bersandar, akhirnya dia tertidur. Dia tertidur. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati hewan tunggangannya berada di atas kepalanya. Maka segera dia mengambil, fa'akhadha bikhitamiha, maka dia segera mengambil tali kekang untanya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia salah ucap. Seharusnya dia mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Namun dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi SAW. Dia salah ucap saking gembiranya. Bagaimana tidak dikatakan gembira yang sebelumnya dia merasa bahwasanya dia akan meninggal di situ. Pembekalannya, makan dan minumannya dibawa oleh untanya. Tatkala dia ingin melakukan perjalanan, dia pun akan meninggal di tengah jalan, mati dalam keadaan kehausan atau kelaparan. Namun tatkala dia membuka matanya, dia mendapati untanya seakan-akan dia hidup kembali. Seakan-akan dia hidup kembali. Saking gembiranya sampai dia salah ucap. Kata Nabi SAW, Allahu asyaddu farhan bitaubati abdihi min hadzal rajul. Kata Nabi yang mulia SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan orang tersebut. Melebihi kegembiraan orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.